Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mirnawati. Di sini saya akan menjawab soal tugas UTS, soal UTS ya. Nah, yang pertama itu di sini ada jelaskan bagaimana cara memahami kode igniter dengan cepat. Jadi, di sini saya sudah menjawab. Nah, menurut saya yang pertama itu melihat tutorial, mau YouTube ke Google dan lain-lain. Terus yang kedua, bertanya kepada teman yang sudah mengetahui. Terus pelajari contoh kodenya, contoh kode igniternya. Terus bergabung dengan komunitas, terus belajar dan belajar. Jadi kita harus memahami dasarnya kode igniter terlebih dahulu. Jadi harus belajar. Nah, terus di sini yang kedua, hal apa saja yang harus disiapkan ketika ingin membuat project di kode igniter. Nah, di sini yang pertama yang harus kita siapkan itu ketika ingin membuat kode igniter, yang pertama itu memahami tentang kode igniter, terutama pemahaman dasar tadi ya. Terus selanjutnya instalasi atau mengunduh kode igniter. Nah, pastikan kita memiliki web servernya seperti PHP gitu kan. Terus pastikan memiliki IDE seperti Visual Studio Code itu buat ngodingnya. Terus konfigurasi server untuk menjalankan kode igniternya. Nah, setelah selesai instalasi, selanjutnya pastikan untuk memahami struktur direktori default kode igniter. Terus kita tempatkan di mana file-file proyek kita mau disimpan seperti model, controller, dan view. Selanjutnya membuat database. Terus koneksikan database. Terus sudah itu pastikan telah mengonfigurasi koneksi database dengan benar di file konfigurasi kode igniter. Nah, selanjutnya pelajari libraries dan helpers yang disediakan oleh kode igniter dan tentukan nama yang akan digunakan dalam proyek. Nah, selanjutnya menggunakan sistem templating untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan. Terus pelajari praktik keamanan yang disarankan dalam pengembangan web testing. Nah, jadi kayak yang pertama tuh kita di sini misalkan saya mau nyimpen filenya di sini ya, di exam, kita ke sini, ke sini. Nah, misalkan di sini nih, yang pertama kita buat folder dulu. Misalkan saya mau nyimpen kode igniternya di sini. Kita buat foldernya dulu, terus di sini kita install komposernya. Ini saya sudah buat ya. Nah, saya sudah buat. Kita ketik di sini kode. Nah, codingannya tuh akan seperti ini. Nah, ini tuh bawaannya ya dari sananya, terus kita tinggal nambahin-nambahin aja. Misalkan di apps ini kita tambahin di controller, di sini ada dosen PHP sama staf PHP. Nah, selanjutnya kita ada di ini INV-nya, kita awalnya kan nggak ada titiknya, kita rename jadi ada titiknya. Terus di sini awalnya ini ada komennya. Terus kita hapus komennya, ganti jadi development. Ini yang pagar-pagar ini komentarannya kita yang di bagian sini kita hapus. Terus ini kan hostname kita itu localhost, terus database-nya kampus, username-nya root gitu. Terus selanjutnya ada di viewers. Nah, di sini ada di dosen PHP sama staf PHP. Nah, ini tuh tampilannya ya. Oke, kita ini dulu, coba dulu. Selanjutnya kita ketik di sini PHP Spark Server. Enter. Nah, dia sudah. Nah, selanjutnya kita ketik di sini localhost 2 8080. Kemudian enter.
Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang pertama tuh ada dosen, sama ini staf. Nah, di sini dosen ada CRUD ya, create, read, update sama delete. Di sini kita bisa tambahkan data. Misalkan di sini saya tambahkan nama dosennya Ani. Sini mata kuliahnya kita bisa pilih misalkan kalkulus. Nah, di sini emailnya ini. Terus kita simpan. Nah, di sini bisa diedit juga nih. Ini bisa diedit. Misalkan terus di sini juga kita hapus. Bisa dihapus. Oke. Nah, dia terhapus. Nah, ini juga di setup juga sama. Di sini kita bisa edit, bisa hapus. Kita bisa tambahkan data. Di sini misalkan namanya siapa, terus pilih posisinya, misalkan administrasi. Selanjutnya kita masukkan emailnya, terus kita simpan. Nah, ini juga bisa dihapus. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita mau edit nih. Nah, kita namanya jadi Wati Mirna misalkan. Di sini kita tetap programnya. Ini tetap itu, selanjutnya kita simpan. Nah, dia ganti di sini jadi Wati Mirna gitu. Data berhasil diubah. Jika berhasil dia ada. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.